pagi Ibu, perkenalkan nama saya Angelina Stinja dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 21050400054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan? Hak tanggungan disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU HT, yaitu hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Keberadaan tanah sebagai jaminan dalam sistem hukum Indonesia sudah disempurnakan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan amanat pasal 51 UU PA tersebut, pada tanggal 9 April 1996 telah diundang-undangkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UU HT. Dalam pasal 29 UHT ditentukan bahwa dengan berlakunya UHT, ketentuan mengenai kredit verban dan ketentuan mengenai hipotek sebagaimana tersebut dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai pembenahan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi dengan diundangkannya UHT tersebut, maka hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang tertulis. Unsur pokok hak tanggungan. Yang pertama, hak tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan utang. Yang kedua, objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UU PA. Yang ketiga, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Yang keempat, utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. Yang kelima, menimbulkan kedudukan didahulukan atau diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Ciri-ciri hak tanggungan. Yang pertama, memberikan kedudukan preferensi kepada direkturnya. Yang kedua, selalu mengikuti objeknya di tangan siapapun berada. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Yang keempat, mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Subjek dan objek hak tanggungan. Subjek hak tanggungan yang pertama, memberi hak tanggungan yaitu orang atau pihak yang menjamin objek hak tanggungan atau debitur. Yang kedua, pemegang hak tanggungan yaitu orang atau pihak yang menerima hak tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikan. Objek hak tanggungan yang pertama ada hak milik, yang kedua hak guna bangunan, yang ketiga hak guna usaha, yang keempat hak pakai atas negara, yang kelima hak milik atas satuan rumah susun. Prinsip-prinsip dalam penerapan hak tanggungan. Yang pertama, tak dapat dibagi. Yang kedua, dapat dibebankan kepada beberapa hak atas tanah. Yang ketiga, dapat dibebani satu atau lebih utang atau hubungan hukum. Yang keempat, prinsip spesialitas. Yang kelima, kewajiban publisitas. Selanjutnya contoh kasus. Pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan hak tanggungan atas pengajuan kredit sebagai akibat wan prestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 studi kasus pada putusan nomor 457-PDT-G-2014-PN-SMG. Analisis kasus. Dalam kasus ini, BNI melayangkan surat peringatan kepada debitur untuk segera dilunasi utang-utangnya. Namun sampai surat peringatan kedua, pihak debitur tidak ada itikat baik untuk melunasi utangnya. Maka BNI memutuskan melayangkan surat peringatan yang ketiga atau somasi yang berisikan akan dilaksanakan pelelangan atas benda jaminan dan dari hak tanggungan dari debitur. Maka dilakukannya lelang atas kekuasaan sendiri dari pihak BNI karena BNI sebagai pemegang hak preferensi yang merupakan hak untuk menjual benda jaminan dengan kekuasaannya sendiri tanpa melalui putusan pengadilan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitur. Hak preferensi sudah bisa dilaksanakan apabila debitur sudah dikatakan wan prestasi yaitu pada golongan 5. Keistimewaan ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berbunyi, apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah. Hak yang keistimewaan ini tidak dipunyai oleh kreditur bukan pemegang hak tanggungan. Gugatan yang dilakukan oleh pihak CV Sumber Jaya Motor yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh BNI tidak sah.
dikarenakan yang pertama, belum jatuh tempo hutang yang harus dibayarkan, yang kedua, ditolaknya permohonan reschooling oleh pihak BNI, yang ketiga, jaminan yang mengikat pada perjanjian pokok sudah tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dikarenakan sudah adanya penambahan pada perjanjian pokoknya. Gugatan tersebut sepenuhnya tidak ditolak oleh majelis hakim dikarenakan gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, di mana pada poin pertama yaitu belum jatuh temponya hutang yang harus dibayarkan. Tidak ada satupun pasal yang menjelaskan bahwa kreditur tidak memiliki hak untuk meminta pelunasan hutang sebelum jatuh tempo yang disepakati. Pada poin kedua yaitu ditolaknya reschooling oleh pihak BNI karena pelaksanaan reschooling merupakan kebijakan masing-masing bank. Pada hal ini, pihak BNI akan melaksanakan analisis tersebut. Pada analisis yang dilakukan oleh BNI, bahwa pihak CV Sumber Jaya Motor dianggap sudah tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya. Poin ketiga, yaitu jaminan yang melekat pada perjanjian pokok sudah tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dikarenakan sudah terjadi perubahan. Penambahan pada perjanjian pokok, hal ini merupakan poin yang kurang dipahami oleh debitur. Bahwa sudah di perjanjian pada andum dan disepakati oleh kedua belah pihak, apabila terjadi perubahan, penambahan pada perjanjian pokok, maka jaminan-jaminan yang melekat masih tetap berlaku. Hal ini dikutukan dengan adanya pasal 1421 KUH Perdata. Putusan hakim juga menguatkan pelaksanaan lelang benda berjaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh BNI karena langkah yang diambil oleh BNI sudah tetap. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang di dalamnya menjelaskan mengenai perlindungan dan keistimewaan kepada kreditur tertentu, di mana dengan adanya keistimewaan tersebut menjadikan pihak bank mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan debitur wan prestasi. Putusan nomor 457-PDT-G-2014-PN-SMG sudah sesuai dengan peraturan yang berkaitan, sehingga putusan tersebut bersifat menguatkan pelaksanaan lelang benda jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh BNI dikarenakan CV Sumber Jaya Motor sudah dalam keadaan wan prestasi. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak BNI. Pelaksanaan lelang baru akan dilaksanakan apabila keadaan kredit debitur sudah masuk dalam golongan kelima. Terdapat 5 golongan dalam keterlambatan atau tunggakan pembayaran kredit, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Golongan tersebut dilihat dari lamanya keterlambatan pembayaran. Setelah dikategorikan dalam golongan 5, maka BNI melayangkan somasi pada debitur, sehingga somasi ketiga yang bertujuan pemberitahuan pelaksanaan lelang atas benda jaminan debitur. Berdasarkan pasal 6 UU HT, pemegang hak tanggungan berhak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri dalam upaya mendapatkan pemenuhan hutang dari debitur apabila debitur sudah dalam kondisi wan prestasi. Berdasarkan pasal ini, BNI melaksanakan lelang dengan kekuasaan sendiri melalui KPKNL sebagai fasilitator. Yang kedua adalah putusan nomor 457-PDT-G-2015-PN-SMG dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta menguatkan pelaksanaan lelang benda jaminan hak tanggungan oleh pihak BNI, di mana BNI sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual objek jaminan apabila debitur sudah dalam keadaan wan prestasi sesuai dengan pasal 6 UU HT. Perubahan perjanjian pokok tidak menghapus jaminan yang mengikat di dalamnya sesuai kesepakatan yang terjadi antara PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan CV Sumber Jaya Motor. Pelaksanaan lelang juga dapat dilaksanakan sebelum jatuh tempo kredit yang paling lama apabila salah satu kredit debitur sudah termasuk dalam kredit bermasalah atau non-performing loan. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kiranya dapat memenuhi tugas hukum dagang dengan dosen pengampu Ibu Marnia Rani SHMH. Terima kasih.